Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran di surah Al-An'am di ayat 44. Jadi beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-An'am di ayat 44. Allah berfirman, hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan. Al-ayat. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, beliau mengutip satu ayat dalam Quran surah Al-An'am ayat 44. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan. Al-ayat. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka sekonyong-konyong. Kami ambil dadakan, kami ambil secara mendadak. Ayat ini memperingatkan kepada kita akan bahayanya ketika seseorang itu lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu, sehingga apabila mereka gembira dengan sesuatu ma'utu, apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami ambil secara dadakan, kami siksa secara sekonyong-konyong orang tersebut. Namun Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau menyebutkan ayat ini. Sebelum ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sebuah hadis. Di Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, pernah beliau mengutip sebuah hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ketika Rasulullah menyebutkan ayat ini ada hadis sebelumnya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ija ra'aitallah, ija ra'aitallah ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna dzalik minhu istidrajun. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya menyebutkan, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza ra'aitallah yu'til abda. Apabila engkau melihat Allah memberikan seorang hamba daripada dunia ma yuhibbu, sesuatu yang ia cinta,
wa huwa muqimun ala ma'asihi, namun dia tetap bermaksiat atau pada Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih melakukan maksiat kepada Allah. Jadi andai kita melihat orang yang Allah berikan apapun daripada dunia, apa yang ia kehendaki? Apa yang ia kehendaki? Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan ma yuhib itu apa? Entah itu hartanya, entah itu anak cucunya, atau kedudukannya. Apabila engkau melihat seorang hamba yang Allah berikan daripada hartanya, daripada anak cucunya, atau pangkatnya, Allah berikan keluasan daripada hal demikian. Allah berikan kelimpahan pada harta, keindahan pada anak cucunya, pada ketinggian pangkatnya, tapi wahwa mukimun, tetapi dia itu masih melakukan maksiat. Hajatnya selalu terkabul, hajatnya selalu Allah kabulkan, namun dia masih tidak bisa melepas kemaksiatan. Fa inna dzalika minhu istidrajun, sesungguhnya hal demikian adalah istidraj untuk dia. Istidraj itu artinya lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala, atau tipuan kenikmatan yang Allah segerakan, itu istidraj. Jadi jangan salah memahami, ketika orang maksiat namun rezekinya semakin meningkat, itu jangan dianggap keberkahan, namun anggaplah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ketika Rasulullah mengucapkan hadis ini, beliau membaca ayat hatta idza farihu ma'utu akhadnahum baghtatan. Di Imam Ahmad meriwayatkan hadis, ketika Nabi mengucapkan hadisnya demikian, disambung Nabi dengan ayat hatta idza farihu ma'utu akhadnahum baghtatan. Ini Imam Ahmad menyebutkan sebuah hadis. Asbabnya ayat tersebut Nabi katakan ketika Nabi menceritakan perihal orang-orang istidraj, orang-orang yang Allah Ta'ala lanjur. Allah Ta'ala segerakan nikmatnya untuk tipuan dia atau hukuman kepadanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Istidraj ini secara bahasa artinya baik. Istidraj secara bahasa, berbeda secara istilah. Kalau secara bahasa, istidraj ini naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Kalau kita naik satu tingkat ke tingkat yang lain yang lebih tinggi, namanya istidraj. Kelas 1 naik ke kelas 2, istidraj. Secara bahasa baik. Naik satu tingkat ke tingkat yang lain, ke tingkat berikutnya. Ini Allah nyatakan lagi di surah Al-Qalam ayat 44, sama ayat 44. Al-An'am 44, Al-Qalam 44. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, selagi kami lanjur mereka sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka, Allah lanjur mereka, istidraj mereka dari sekira-kira mereka tidak mengetahui. Ini bahayanya istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 5 tahapan istidraj itu. Jadi kalau menurut kacamata Quran, ada 5 tahapan orang itu masuk dalam lingkaran istidraj. Tahapan pertama apa? Falamma nasu ma dzukiru. Tahapan yang pertama, falamma nasu ma dzukiru. Tahapan pertama istidraj ini manakala mereka lupa peringatan Allah, peringatan Rasulullah, peringatan agama kita. Ini masuk dalam lingkaran istidraj. Dan bahaya kalau orang itu telah melupakan Allah. Ini ada ancaman tersendiri. Allah nyatakan surah Al-Hasyr ayat 19. Al-Hasyr 19. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum
ulaika humul fasiqun. Kata Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Apa ajabnya Allah berikan? Allah akan melupakan mereka akan diri-diri mereka. Azabnya orang yang lupa Allah, Allah lupakan dirinya. Allah lupakan jati dirinya. Orang yang lupa diri pasti melakukan sesuatu yang tidak tahu diri. Itu bahayanya orang yang lupa diri akan melakukan sesuatu yang tidak tahu diri. Ulaika humul fasiqun. Apa kata Allah? Orang-orang itulah orang-orang yang fasik. Orang yang lupa akan dirinya, kategori orang yang fasik. Lingkaran yang kedua, fala manasuma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Lingkaran kedua istidraj itu apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan Tuhan, melupakan Rasulullah, ajaran agama kita, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi dia pintu segala sesuatu. Kami bukakan dia pintu segala sesuatu. Apapun yang dia ingin Allah Ta'ala berikan. Keberkahan rezekinya seolah-olah berkah, padahal tipuan daripada Allah. Keluasan rezeki Allah berikan kepada dia. Jadi jangan heran atau salah paham ketika orang maksiat namun rezekinya semakin meningkat, mungkin termasuk fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi dia pintu segala sesuatu, padahal dia itu melupakan Allah. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, kembali ke ayat tadi, hatta idza farihu ma utu. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang diberikan, mereka melupakan Allah. Allah bukakan pintu segala kebaikan, kenikmatan dunia. Hatta idza farihu ma utu. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan, dia berada di puncak kenikmatan dunia, dia berada di puncak kesenangan dunia, Allah lupakan demikian. Akhadnahum baghtatan. Lingkaran yang keempat, kami siksa mereka secara sekonyong-konyong. Kami ambil nikmat tersebut secara dadakan. Jadi Allah ambil secara dadakan. Jadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qatadah. Qatadah ini sahabat Rasulullah. Beliau itu pernah mengatakan apa? Kata Qatadah. Kata Qatadah, Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajab hambanya itu secara tiba-tiba. Bahkan beliau katakan Allah tidak mengajab satu kaum sekira-kira dia itu mengetahui. Sahabat Rasulullah menjelaskan bahwa karakternya Allah itu sering mengajab kaum terdahulu secara dadakan. Jadi ketika mereka asik, sini Allah turunkan azabnya. Akhadnahum baghtatan. Lalu lingkaran yang kelima, fa idza hum mublisun, terakhir, fa idza hum mublisun. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Ini lingkaran yang kelima dari istidraj. Jadi ketika itu mereka setelah azab datang, mereka asik membuat party, membuat pesta. Ketika azab datang, lalu mereka terdiam dan putus asa. Baru mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah salah. Dan nikmat yang Allah berikan ini merupakan ujian, bukan sebuah kenikmatan yang sebenarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau itu pernah memberikan petuahnya. Kata Imam Hasanul Basri, apabila seseorang itu Allah berikan keluasan pada rezekinya, pada keluarganya, pada pangkat atau jabatannya, namun kata Imam Hasanul Basri, dia tidak menyadari bahwa segala nikmat itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka pada hakikatnya kata Imam Hasanul Basri, orang itu telah terperdaya. Orang itu telah terperdaya. Kalau dia tidak menyadari nikmat itu sebagai ujian untuk dia, apakah dia bersyukur atau tidak? Maka kata Imam Hasanul Basri, orang tersebut sudah terperdaya dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itulah kalau kita lihat Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16. Allah katakan apa? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika kami uji mereka, kami muliakan mereka, kami luaskan rezekinya sampai dia mengata, Tuhan kami memuliakan kami. Lalu di ayat yang ke-16-nya Allah katakan lagi, ketika orang itu faqadara alai rizqahu, kami sempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengata, Tuhanku telah menghinakanku. Ujian yang pertama itu malah kenikmatan. Fa ammal insana jabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Di surah Al-Fajr ayat 15 ayat 16 itu sangat jelas bahwa ujian yang pertama adalah nikmat, dan ujian yang kedua itu malah bala atau kesempitan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Fa'akramahu wa na'amahu, Allah muliakan, Allah luaskan, Allah berikan dia kenikmatan sampai dia mengata, Allah memuliakanku. Adapun manusia yang kami uji dengan kami sempitkan rezekinya dan dia sampai mengata, Allah menghinakanku. Ini dua ujian. Yang pertama malah ujian kenikmatan dan yang kedua malah ujian kehinaan.